Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Matur nuwun sekali lagi, sampean selalu setia menemani IWB, selalu setia mantengin channel ini supaya kita tercerahkan semuanya, Cak. Karena IWB juga sangat antusias untuk memberikan pencerahan ataupun informasi dari MotoGP mengenai Suzuki yang memang saat ini bikin heboh. Dan sampean tahu nggak, sampai sekarang ternyata belum ada konfirmasi apapun dari Suzuki mengenai respon atau reaksi dari Dorna yang mempertanyakan apakah betul mereka mundur dari MotoGP. Sebab secara official per detik ini, per video ini WB rilis buat sampean semuanya, Suzuki Hamamatsu masih bungkam. Suzuki masih belum memberikan konfirmasi, alias mereka ya masih silent gitu, Cak. Cukup liar sekarang ini. Jadi di luar daripada Suzuki yang sudah diduga akan mundur tahun ini, ternyata juga sangat banyak pertanyaan yang mampir ke Iwan Banaran ya, ke IWB, yang mempertanyakan apakah betul rumornya Kawasaki akan menggantikan posisi Suzuki. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi pertanyaan yang sangat banyak dan masuk ke newsroom Iwan Banaran ya buat kita semuanya. Dan IWB sudah cek atas pertanyaan ini, termasuk juga Elon, owner dari Tesla, yang juga hadir di Twitter tiba-tiba memberikan semacam konfirmasi bahwa dia akan akuisisi Suzuki supaya Suzuki bisa masuk lagi di MotoGP, tetap continue karena dana akan disuplai oleh Elon. Nah, ini ada-ada aja nih, Cak. Kita harus sangat-sangat jeli melihat sebuah informasi yang saat ini liar bertebaran di internet, sosial media, dimanapun itu. Sampai harus awas, jangan mudah percaya. Yang pertama, IWB akan membahas mengenai Kawasaki. Apakah betul Kawasaki akan menggantikan posisi Suzuki? IWB sudah mencoba untuk mencari informasi kiri kanan dari beberapa media besar di dunia yang sudah sangat bisa dipercaya kredibilitasnya, termasuk juga IWB mengecek jaringan kiri kanan yang IWB tahu, dan ternyata, Cak, bisa IWB konfirmasikan per hari ini, detik ini, IWB katakan bahwa itu adalah hoax. Jadi tidak benar. Jadi hingga detik ini Kawasaki tidak tertarik untuk bergabung di MotoGP. Jadi sampean tahu kan dulu Kawasaki sempat bergabung di MotoGP, namun 2009 mereka mundur karena alasan finansial, sehingga pada puncaknya mengeluarkan tim Hayate, jadi menggunakan engine Kawasaki. Pembalapnya adalah Marco Melandri, dan kita tahu bahwa saat itu dilakukan oleh Kawasaki karena mereka juga kekurangan dana dan berhenti di tengah-tengah pada saat kontrak masih berjalan. Ini kasusnya sangat mirip dengan Suzuki saat ini. Yang pasti, Cak, kenapa Kawasaki tidak tertarik di MotoGP? IWB sudah pernah sempat ngobrol dengan orang-orang Kawasaki dan juga beberapa informasi media luar bahwa Kawasaki tidak tertarik di MotoGP karena yang pertama adalah alasan dana, dan yang kedua adalah alasan filosofi bahwa prototipe bagi mereka tidak menjadi representatif sebagai mass production bike. Jadi prototipe itu memang berbeda banget ya. Kalau sampai pertanyaan MotoGP, sangat berbeda dengan mass production bike. Ini jangan disamakan. Kenapa disebut sebagai MotoGP prototype bukan mass production bike? Karena memang ini sangat terbatas dan semua perangkat yang diracik itu khusus diracik untuk balap. Roda-rodanya, mulai dari tangkinya, sasisnya, engine-nya, elektroniknya, itu tidak akan mungkin digunakan di mass production bike karena akan sangat-sangat mahal. Harga untuk MotoGP bike itu berkisar 30 sampai dengan 50 miliar secara all package ya, dan ini tidak mungkin mass production bike dijual dengan harga segitu. Jadi Kawasaki memastikan tidak tertarik di MotoGP karena bagi mereka lebih memberikan semacam improvement untuk development itu ketika motor mereka yang mass production bike yang dijual di pasar digunakan untuk balap. Jadi mereka lebih suka untuk riset atau development untuk komponen-komponen yang digunakan pada motor mass production. Dan inilah makanya Jonathan Rea luar biasa. Secara general memang Kawasaki sangat luar biasa tangguh di sini, dan mereka sudah cukup puas di WSBK dan tidak tertarik di MotoGP. Jadi itu ya, pertama WB jawab bersama semuanya. Kedua adalah Elon Musk. Elon sebagai owner di Tesla dan juga sudah sukses membeli Twitter, dan ternyata tiba-tiba ada tweet dari dia bahwa dia akan menjadi penyelamat Suzuki di MotoGP. Itu fake, Cak. Jadi tidak benar, sampai jangan percaya, karena hingga detik ini tidak ada statement apapun secara resmi dari Elon mengenai itu. Jadi itu semacam editan sepertinya. Itu yang bisa Ibu klarifikasi buat semuanya. Nah, sekarang kita akan menuju ke inti mengenai skenario jika Suzuki ingin tetap di MotoGP. Walaupun bisa kita katakan bahwa Suzuki saat ini masih diam dan bungkam, namun sebenarnya ada beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh Suzuki jika mereka ingin tetap di MotoGP. Walaupun tentu semuanya ini tergantung dari Suzuki, apakah mau atau enggak. Opsi yang pertama yang bisa dilakukan oleh Suzuki sebagai berikut, Cak. Yang pertama adalah satu, jika Suzuki betul-betul mundur total dari MotoGP. Dengan menutup proyek pengembangan Suzuki Gisec RR, ini berarti Suzuki akan membubarkan tim balap. Nah, dalam keadaan seperti ini, Cak, skenario terbaik adalah tetap mempertahankan dengan payung tim private, namun disokong Suzuki. Apakah hal itu mungkin?
Dorna telah memperingatkan Suzuki bahwa kondisi kontrak mereka untuk balapan di MotoGP tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, tetapi juga mengakui Suzuki bisa melakukannya jika telah tercapai keputusan dari kedua belah pihak. Artinya apa? Secara deal antara Dorna dan Suzuki harus tercapai kesepakatan. Bisakah Suzuki dibujuk untuk terus mendanai tim balapnya setidaknya hingga tahun 2023 karena Dorna ingin mempertahankan grid tetap 23, bahkan jika tim tersebut menggunakan motor merek lain. Skenario seperti ini belum pernah terjadi di pedok MotoGP, Cak, namun sudah pernah diterapkan dan sukses di Formula One. Sebagai informasi buat sampean, saat Honda menutup proyek tim pabrikan F1 karena alasan finansial tahun 2008, Ross Brown mengambil alih tim dengan mengeluarkan biaya hanya sekitar 10 juta pound sterling, yang sukses melahirkan Brown GP. Meski beralih ke mesin Mercedes, Honda setuju untuk tetap memberikan anggaran 100 juta agar mantan timnya tersebut bisa terus membalap. Hasilnya sangat sensasional sebab mobil BGP 001 berhasil memenangi kejuaraan dunia tahun itu dengan Jenson Button sebagai driver. Apakah mungkin hal ini dilakukan di MotoGP? Memang tidak realistis, tapi bisa menjadi bahan pemikiran ataupun pertimbangan, Cak. Apalagi Dorna secara tegas dan realistis, mereka akan tetap memutuskan jumlah ideal pembalap di tim MotoGP adalah 23. Dan opsi kedua adalah alih sponsor. Suzuki bisa menawarkan kepada tim lain untuk mengambil alih Suzuki lewat kemitraan sponsor di ajang balap Moto2 ataupun balap Moto3. Kemitraan dengan squad Moto2 ataupun Moto3 yang sudah ada dan didanai dengan baik juga akan membantu mengisi kekosongan finansial dan juga menjaga tim tetap berjalan. Sayang, sepertinya skenario ini sulit diwujudkan jika Suzuki mundur sementara seperti musim 2011. Nah, terakhir kali Suzuki menarik diri dari MotoGP pada akhir 2011 dengan menggunakan bahasa menghentikan sementara partisipasinya karena keadaan sulit setelah krisis keuangan. Namun saat itu, Cak, Suzuki mundur sesuai dengan berakhirnya kontrak 5 tahun berikutnya antara pabrikan dan Dorna yang berlangsung 2012 hingga 2016. Baru akan diperpanjang, namun mereka mundur. Status ini berbeda dengan sekarang di mana Suzuki baru saja menandatangani kontrak dari 2022 hingga 2026. Tapi Suzuki ketika itu bersikeras ingin mengembangkan mesin balap baru yang lebih kompetitif. Dan ternyata mujarab, Cak. Jaminan tersebut membantu menenangkan hubungan Suzuki dengan Dorna. Apalagi Suzuki ketika itu menepati janji dengan kembali ke MotoGP di tahun 2015. Dan apakah mungkin Suzuki akan menggunakan bahasa yang sama seperti masa lalu, yakni mundur sementara lalu mereka akan kembali setelahnya? Gesek RR berlanjut sebagai proyek satelit. Nah, untuk menghemat uang tetapi tetap menggunakan teknologi MotoGP dan bisa dibilang menghormati sisa masa kontraknya, Suzuki dapat menutup tim factory tetapi tetap menjaga proyek Gesek RR tetap hidup dengan memasok mesin dan dukungan teknis ke tim independen. Nah, jika itu dilakukan, Cak, Suzuki tidak akan kehilangan image Gesek RR dan tetap bisa mengusung mesin mereka tanpa diganggu branding merek lain. Selain jauh lebih hemat karena Suzuki hanya menyokong motor dan part mereka juga akan mendapatkan hak subsidi dari Dorna sebesar 5 juta euro per tahun atau setara dengan 76 miliar. Nah, yang terakhir adalah menggunakan skenario seperti Kawasaki di masa lalu, yakni dengan Hayate Kawasaki 2009. Ini adalah opsi paling ekstrim, Cak, dari konsep satelit karena opsi ini tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Tapi opsi ini tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan mengingat kesamaan antara Kawasaki sebelumnya di MotoGP dan mundurnya Suzuki yang diduga akan dilakukan pada musim 2022. Kawasaki juga mundur sebelum akhir kontrak 5 tahun, mengumumkan mundur dari MotoGP 2009 karena pengaruh krisis ekonomi global. Namun akhirnya Kawasaki dibujuk untuk mempertahankan versi tidak resmi dari mantan Kawasaki Racing Team untuk 1 musim lagi. Bersaing di bawah bendera Hayate, pembalap tunggal kala itu yakni Marco Melandri membawa ZX-RR serba hitam tanpa nama, tanpa logo ataupun merek Kawasaki. Jadi opsi bahwa Suzuki akan tetap di MotoGP namun tanpa label merek bisa saja ditempuh untuk musim 2023. Semuanya memang hanya skenario yang belum tentu akan terkabul karena semuanya ini adalah skenario yang bisa saja dilakukan oleh Suzuki mengingat jika mereka mundur di tengah jalan, mundur tanpa ada kejelasan, mundur tiba-tiba di saat mereka sudah tanda tangan 2022 kontraknya ya sampai dengan 2026, maka sangat besar kemungkinan Suzuki akan mendapatkan penalti dari Dorna. Ini semuanya skenario yang bisa dipertimbangkan oleh Suzuki dan kita lihat saja seperti apa nanti yang akan ditempuh oleh Suzuki, X-Star ataupun dari Hamamatsunya sendiri. Sebab hingga detik ini, Cak, ternyata belum ada konfirmasi tentang apakah Suzuki akan memilih beberapa skenario tersebut atau justru mereka akan tetap mempertahankan atau mereka akhirnya batal
mundur, mengingat saat ini sudah sangat hot topik ya, hot isu di mana-mana. Tapi bisa saja karena pressure dari Dorna dan juga konsekuensi penalti, bisa saja sih mereka akan berubah pikiran. Kita nggak tahu Kang Mas. Nah, yang terakhir Cak, informasi dari Yamaha. Ternyata Dovizioso juga mengaku cukup kecewa dengan Yamaha. Sebab yang dikatakan oleh Dovi sangat jelas clear bahwa saat ini Yamaha ternyata fokus dengan Fabio Quartararo, namun mereka tidak terlalu fokus dengan pembalap lain. Ini diutarakan oleh Dovizioso, ternyata Yamaha tidak terlalu fokus pada bagaimana supaya penyakit Yamaha M1 yang kurang terasi ban belakang hilang. Saat ini Yamaha fokus untuk bagaimana pembalap andalannya, yakni Fabio, bisa tetap mempertahankan juara dunia, sehingga mereka tidak terlalu fokus pada pembalap lain. Jadi ini cukup dimaklumi ya menurut Dovizioso, walaupun dia mengeluh. Gaya Yamaha ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan Honda dan juga Ducati di masa lalu Cak ya. Kita lihat bahwa Ducati hanya enak buat stoner, sementara Honda juga hanya nyaman buat Marc Marquez. Tapi buat lainnya selalu kedodoran, dan saat ini ternyata Yamaha menempuh cara yang sama, di mana mereka tidak peduli dengan pembalap lain, mereka hanya fokus pada satu pembalap, yakni Fabio Quartararo yang bisa menutupi kekurangan M1. Nah, sebagai informasi buat sampean Cak, M1 ini memang memiliki keunikan Cak. Jadi kemarin ya di Jerez mereka ngetes swing arm dan juga ada fendernya juga dites. Fender ini untuk membantu pendinginan engine. Itu informasi dari Fabio. Walaupun banyak praktisi, banyak juga pengamat teknis yang mengatakan bahwa fender terbaru desain ini untuk membantu pendinginan ban. Karena kita tahu bahwa penyakit M1 yang sangat unik adalah ketika M1 di belakang motor lain, sangat mudah temperatur bannya itu naik Cak. Dan ketika naik ternyata traksinya menjadi overpressure dan ini akan berdampak pada handling. Makanya sampai perhatikan kemarin Fabio ya, dia berusaha nge-push, tiba-tiba dia mundurin sedikit, nge-push lagi sedikit. Kalau dia di belakang pembalap lain, dia tidak mendapatkan fresh air. Dan jangan heran seandainya Fabio tiba-tiba attacking ngilang Cak. Memang itu adalah strategi, sebab ketika M1 mendapatkan udara atau angin segar di depan ya, jadi kan kalau di depan kan tidak ada penghalang Cak, tidak ada pembalap lain, maka ban akan sangat konsisten. Dan ini yang menjadi kekuatan Fabio ketika dia sudah di depan attacking, udah akan sangat sulit dikejar, sebab konsistensi grip tetap terjaga, suhu ban tetap terjaga. Ini beda dibandingkan dia di posisi di belakang dari pembalap lain. Jadi makanya kemarin saya tahu kan Fabio sangat kesulitan, walaupun sudah sempat neken, kemudian dia kendor lagi, neken, kendor lagi di belakang Queco. Itu adalah memang kondisi secara teknis di mana ternyata ban untuk M1 ini cukup unik. Jadi M1 sangat gampang secara handling berubah ketika dia di belakang pembalap lain. Ini informasi yang gue share buat semuanya, semoga mencerahkan dan semoga saja ada pencerahan juga dari Suzuki tentang bagaimana mereka nanti. Yang jelas hingga detik ini Cak, masih kita menunggu konfirmasi Suzuki dan semoga ada pencerahan official dari mereka bagaimana nanti sepak terjangnya di MotoGP. Itu aja informasi benar-benaran, semoga mencerahkan dan kita bertemu lagi pada next video, next pembahasan, next topik. Yang pasti tenang Cak, kita akan selalu mantengin MotoGP karena memang selalu menarik perhatian kita semuanya. Itu aja informasi yang benaran. Dan seperti biasa Cak, kalau teman suka video ini like, share, dan subscribe. Oh, jolali Kang Mas sama sholat 5 waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.